Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di YouTube channel gua, di Rizky Triwidianto Vlog. Oke, jadi buat disclaimer kepada teman-teman semua nih, nanti ini bukan ketika lagi hektik ataupun lagi rame ya. Jadi ini gue buat video di jam 2.45 malam. Dan kebetulan ini gue jaga di emergency farmasi. Jadi kebetulan tidak ada pasien untuk di ruang IGD. Dan kali ini nih mungkin gue pengen sharing aja sih ke teman-teman semua, terutama teman-teman semua yang di non kesehatan. Oke, jadi mungkin ini gue mau ngambil beberapa informasi dari threads, dari Instagram threads. Jadi gue pengen bacain ya. Oke, jadi kenapa kalau nunggu obat tuh lama banget ya? Sistemnya di belakang tuh emang gimana sih guys? Kali dari kalian anak farmasi, karena kalau dilihat dari antriannya ya kadang emang lagi rame. Tapi biarpun rame, nggak terlalu rame tuh lumayan lama juga nunggunya. Oke, orderan online juga nggak ada. Oke, jadi mungkin teman-teman semua nih, karena ini merupakan salah satu threads dari teman-teman yang mungkin non kesehatan ataupun yang non kefarmasian. Jadi seorang tenaga kefarmasian lakukan adalah yang pertama kali screening resep teman-teman semua. Apalagi kalau misalnya teman-teman semua yang rumah sakitnya itu masih resep manual, mungkin teman-teman tenaga kefarmasiannya juga mungkin harus meluangkan waktunya untuk menginput ke dalam komputer terlebih dahulu. Jadi seperti itu, kita cuma ngambilin aja seperti itu. Yang pertama kali teman-teman tenaga kefarmasian lakukan adalah yang pertama adalah input resep manual seperti itu. Lalu kita misalnya nih udah prescription ataupun resep secara online, tentunya kita nggak bisa cuma ngeklik doang. Jadi kita pasti screening resep, apakah obatnya sudah sesuai dengan dosis, kegunaan, efek samping, ada medication error atau enggak, lalu yang namanya itu ada komplikasi atau duplikasi obat atau tidak. Lalu untuk anak resepnya misalnya puyer, misalnya racikan, lalu misalnya ada resep racikan kapsul. Nah itu kita juga harus berdasarkan penginputannya itu harus kita screening. Jadi kita nggak cuma asal nih, misalnya kita harus ngeprint resep ataupun kita memasukkan resep doang, enggak. Jadi kita harus screening resep terlebih dahulu. Kita lihat nih untuk obat-obatannya apakah sesuai dengan umurnya, apakah kegunaannya sesuai, apakah dosisnya sesuai. Nah sebagai seorang tenaga kefarmasian, terutama sebagai seorang apoteker, tentunya teman-teman semua nggak cuma misalnya nih teman-teman semua ngelihat nih, kok itu cuma megang komputer doang sih? Enggak, itu 100% enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman ataupun yang bukan tenaga kefarmasian ataupun pasien nih, jadi untuk yang megang komputer itu biasanya dia screening resep guys. Jadi screening resep itu jadi kita ngelihat nih CPPT-nya, lalu misalnya ada resep manual kita input secara manual. Kalau ada prescription ya udah kita input, terus kita screening apakah sudah sesuai dengan umur. Nah itu baru pertama, yaitu screening resep. Jadi kita harus wajib screening resep. Lalu yang kedua itu adalah ketika resep semuanya sudah di screening, pada contohnya benar obat, benar pasien, benar dokter, benar kondisi pasien, benar efek samping, lalu ada benar aturan pakai. Kedua adalah kita menyiapkan, jadi resep yang telah di screening oleh apoteker atau tenaga kefarmasian, jadi nggak cuma kita langsung siapkan di belakang. Jadi untuk fungsi dari HTKP itu merupakan harga timbang kemas perif atau penyerahan. Jadi pentingnya sebagai seorang tenaga kefarmasian itu double checking ataupun triple checking ataupun fourth checking. Kenapa? Karena untuk kita sebagai tenaga kefarmasian itu nggak boleh yang namanya misalnya kita kemas lalu kita menyerahkan juga, itu dapat menimbulkan yang namanya medication error guys. Jadi obatnya bisa salah nih diberikan kepada pasien. Jadi ketika screening resep sudah selesai, yang kedua obatnya itu disiapkan.
Jadi obat disiapkan itu pada contoh kasusnya nanti ada etiket nih, seorang apoteker nih sudah men-screening resep nih, misalnya ini resep, lalu biasanya ada etiket ataupun label obat. Nah jadi biasanya ini setelah direview oleh apoteker biasanya diserahkan ke belakang untuk disiapkan. Jadi untuk disiapkan nih misalnya, jadi misalnya resep cuma ini resep cuma satu doang. Intinya kalau misalnya di rumah sakit, apalagi rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe A, apalagi yang misalnya resepnya itu bisa sampai 1500, tipe B bisa sampai 900, 800. Nah itu juga lumayan effort juga guys. Jadi bukan karena kita kekurangan orang ataupun tenaga, karena kita harus double checking ataupun triple checking kemas ataupun ngambilin obatnya itu tuh sama dengan kita aja seperti itu. Jadi ketika misalnya obat ini setelah di screening, lalu yang pertama kali adalah sebagai seorang tenaga kefarmasian yang di dalam itu menyiapkan obatnya. Jadi yang menyiapkan atau yang ngambilin itu tuh beda-beda juga guys. Nah nanti setelah diambil ini obatnya, lalu kemudian yaitu dikemas. Jadi kemas itu nih misalnya contohnya nih udah nih disiapkan nih, diambil nih obatnya, lalu kita tempelkan etiketnya obat seperti itu. Jadi setelah diambil nih, misalnya diambil nih ada etiket obat nih, ya udah kita yang diambil oleh tenaga kefarmasian yang lain itu kita sebagai juru kemas intinya itu mengemas. Kayak misalnya contohnya kita nggak bisa main kemas aja untuk memasukkan ke dalam obatnya. Contohnya kita harus melihat nih obat yang diambil oleh teman kita itu sama apa enggak, seperti itu. Dan juga kita nggak bisa yang namanya main kemas aja. Jadi kita biasanya melihat expired date-nya juga gitu kan. Jadi melihat expired date-nya juga, mengemas baru dikemas. Nah baru ini misalnya obat yang kedua kita cek dulu yang diambil oleh teman kita apakah sudah benar, lalu expired date tadi dilihat obatnya sudah benar. Oke, jadi setelah dikemas ini obat ini misalnya sudah dikemas nih, oke sudah dikemas obatnya, lalu dikedepanin untuk obatnya satu keranjang nih misalnya. Jadi ada beberapa rumah sakit, pada contoh kasusnya rumah sakit tipe A maupun tipe B itu beberapa pasien biasanya sudah obat rutin, contohnya clopidogrel, amlodipin. Nah itu untuk obatnya biasanya ada 6 item, ada 7 item seperti itu. Nah ini misalnya cuma 2 doang. Oke, setelah misalnya 7 item itu sudah kita kemas, kita cek juga. Selanjutnya adalah bagian penyerahan obat. Jadi bagian penyerahan obat juga nggak bisa nih setelah dikemas oleh tim ambil sama tim kemas itu bisa menyerahkan secara langsung, itu nggak bisa guys. Jadi kita harus yang namanya fourth checking, triple checking, double checking, itu penting banget di bidang kefarmasian. Yang pertama kali adalah misalnya nih, contohnya bisa dibantu nama pasiennya lengkap, tanggal lahirnya, dari dokter siapa ibu, lalu ada alergi obat atau tidak, seperti itu. Nah dan ketika kita misalnya udah cross check seperti ini nih, nah kita juga sebagai tim penyerahan obat atau menyerahkan obat itu kita nggak bisa nih langsung diserahin aja. Nah kita biasanya item 1, 2, 3, 4. Contohnya nih ada item 1, 2, 3, 4 nih. Di sini misalnya amlodipin. Nah kita lihat juga guys untuk di dalamnya apakah amlodipin seperti itu, checklist. Atorvastatin, checklist. Clopidogrel, checklist. Lalu ada nospirinal, checklist. Nah misalnya ada pengencer darah 2, yaitu clopidogrel sama nospirinal. Nah sebagai seorang tenaga kefarmasian, peran penting dari tenaga kefarmasian adalah kita akan memberikan informasi dan edukasi kepada pasien. Misalnya sesama pengencer darah tidak boleh digunakan berbarengan seperti itu. Nah seperti itu guys. Jadi untuk mau menuju ke bagian penyerahan informasi dan edukasi kepada pasien itu kita harus triple checking, fourth checking, five checking bahkan untuk memberikan informasi dan edukasi seputar kefarmasian tentang obat seperti ini. Jadi kenapa sih untuk pengambilan obat itu lama, untuk pengambilan obat itu kok nunggunya bisa 30 sejam ya, karena kita harus mengecek yang namanya
keselamatan pasien seperti itu. Jadi walaupun teman-teman semua merasa ini obatnya lama banget, akan tetapi sebagai seorang tenaga kefarmasian tentunya kami memberikan keselamatan kepada teman-teman semua untuk obat itu sampai dengan selamat dan memberikan efek terapi yang baik seperti itu. Misalnya nih, obat teman-teman semua ataupun ibu-ibu semua yang mempunyai bayi dan mempunyai resep racikan tentunya lebih lama 30 menit misalnya dibandingkan obat yang sudah jadi. Obat yang udah jadi itu 10 menit ya bisa. Untuk obat racikan itu bisa lebih lama, misal bisa 30-40 menit. Nah itu cuma satu racikan, misalnya ada 4 racikan ya, bisa teman-teman kalkulasi aja kenapa sih untuk obat racikan itu lama. Ya seperti yang tadi dibilang, jadi untuk obat racikan misalnya ada item 1, 2, 3. Nah itu teman-teman semua harus hitung terlebih dahulu nih secara benar, secara klinis seperti itu. Dan juga pasti untuk waktunya kita kan meracik nih, misalnya kapsul kita masukin satu-satu. Setelah digerus atau halus dan homogen, baru teman-teman di bagian tim peracikan itu tentunya nggak cuma masukin main asal, jadi kita harus hitung dulu misalnya kebutuhan dari kapsulnya itu misalnya 30 kapsul. Ya udah 30 kapsul kita ambil dulu nih cangkang kapsulnya sebanyak 30 kapsul untuk kapsul seperti itu. Nah nanti setelah sudah rata, setelah sudah dimasukkan, maka kita bukan cuma langsung nutup aja, kita ngeliat lagi nih di dalamnya apakah sudah rata atau belum, apakah sudah sesuai takaran atau belum, jadi baru ditutup ke kapsulnya itu masing-masing. Dan juga untuk puyer nih juga nih buat teman-teman semua yang punya anak. Nah jadi untuk resep puyer juga kita nggak bisa bakal cepet. Kenapa? Karena otomatis walaupun kita mempunyai alat untuk puyer itu bisa lebih cepat, akan tetapi untuk penyetaraannya secara mata itu misalnya nih nih seperti ini, misalnya puyernya dibagi sebanyak 30 bungkus ya udah satu. Nah setelah kita bagi secara rata, nah, kita pasti ngelihat lagi nih misalnya rata, kita tuangin lagi agar untuk efek terapi yang diberikan kepada pasien itu sesuai dengan efek yang diberikan, misalnya pasien menjadi sembuh dan sehat seperti itu. Makanya untuk obat racikan itu kenapa sih lama? Ya karena kita bisa 2 kali lipat dari obat yang pertama tadi seperti itu. Jadi obat yang pertama itu misalnya 10 menit. Nah ini obat yang racikan ini ya bisa 2 kali lipatnya, bisa sampai 30-40 menit. Itu cuma satu racikan misalnya seperti itu. Jadi teman-teman semua harus sadari bahwa kita sebagai seorang tenaga kefarmasian itu harus pentingnya double checking agar ketika diberikan kepada teman-teman semua itu dalam kondisi yang sesuai dengan takaran yang diberikan oleh dokter seperti itu. Jadi keselamatan pasien juga tentunya kita jaga juga sebagai seorang tenaga kefarmasian. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin kurang lebihnya mohon maaf untuk video ini.